Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah anime. Anime ini menceritakan seorang anak yang memiliki kekuatan dahsyat, namun ia kehilangan ingatan masa lalunya. Dan ia pun berjuang untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Diperlihatkan para siswa dari Akademi Militer Kerajaan Barbuk yang sedang mengikuti kelas untuk menjadi seorang prajurit. Diperlihatkan seorang anak laki-laki beserta temannya. Anak ini bernama Teito. Dia adalah karakter utama. Sedikit informasi, Teito ini mengalami lupa ingatan pada masa lalunya. Yang dia ingat hanyalah masa sekarang. Lalu temannya yang bernama Mikage. Mikage ini teman baik Teito karena teman yang lain mengejek Teito dengan sebutan budak. Singkat cerita, akhirnya tiba ujian untuk menjadi calon prajurit. Pada ujian kali ini, para siswa diharuskan melawan seorang tahanan dan juga harus membunuhnya. Itulah persyaratan dari ujian tersebut. Ujian itu pun disaksikan oleh petinggi militer. Salah satunya adalah kepala petugas yang bernama Ayanami. Pada ujian tersebut, banyak siswa mengalami kekalahan. Kini tersisa dua orang, yaitu Teito dan Mikage. Dalam ujian tersebut, Mikage hampir terbunuh, namun Teito dapat menyelamatkannya. Dan Teito pun dapat mengalahkan tahanan tersebut dengan mudah. Pada akhirnya, mereka berdua pun lolos pada ujian tersebut. Selepas ujian, di saat tidur, Teito sering bermimpi. Dalam mimpinya diperlihatkan seorang laki-laki yang memakai benda seperti kalung beserta Teito kecil. Keesokan harinya, bagi siswa yang lolos ujian tersebut diharuskan membawa laporan. Di saat perjalanan untuk memberikan laporan, tiba-tiba tubuh Teito bereaksi karena mendengar bunyi dari sebuah benda. Teito pun menghampiri sumber bunyi tersebut. Ternyata sumber bunyi tersebut adalah benda yang seperti kalung yang dibunyikan oleh Ayanami. Di saat tubuh bereaksi, seketika ia mengingat sebagian dari masa lalunya. Teito mengingat laki-laki yang di dalam mimpinya adalah ayahnya, dan orang yang membunuh ayah Teito adalah Ayanami. Tiba-tiba Teito menyerang Ayanami, namun Teito dapat dikalahkan dan ditangkap. Akhirnya Teito dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Teito pun dapat melarikan diri dengan dibantu oleh Mikage. Dan Teito pun kabur dari akademi militer dengan mengendarai kendaraan yang bisa terbang. Teito pun dapat lolos, namun di dalam pelariannya Teito terjatuh dari kendaraan terbangnya karena sempat menerima serangan dari Ayanami. Teito pun tidak sadarkan diri. Lalu Teito dibawa ke sebuah gereja yang terletak di distrik 7. Teito diselamatkan oleh 3 orang uskup. Mereka bernama Castor, Labrador, dan Frau. Mereka adalah anggota dari Seven Ghosts. Di dalam gereja, luka-luka Teito pun sudah disembuhkan oleh biarawati. Teito pun sempat kebingungan karena ia diperlakukan dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena sebelumnya Teito dijadikan seorang budak. Akhirnya Teito pun tinggal di dalam gereja tersebut. Di dalam gereja terdapat perpustakaan. Karena penasaran dengan apa yang terjadi pada perang 10 tahun yang lalu, Teito pun mencari buku catatan perang tersebut. Para uskup pun menjelaskan kepada Teito tentang perang 10 tahun lalu. Mereka menjelaskan bahwa dulu ada 2 kekuatan besar. Yang satu bernama Mata Rafael yang dimiliki oleh kerajaan Barbuk, dan yang satunya lagi disebut Mata Mikael yang dimiliki oleh kerajaan Rax. Demi melindungi perdamaian dunia, kedua kerajaan tersebut membuat kesepakatan. Namun kerajaan Rax melanggar kesepakatan dengan mencoba mengambil Mata Rafael yang dimiliki oleh kerajaan Barbuk. Pernyataan tersebut hanyalah sebuah catatan yang ditulis oleh pemenang perang.
karena kenyataannya bukanlah seperti itu. Dan Teuto pun ingin mencari sendiri kebenaran dari perang. Di dalam sebuah ruangan, Teuto melihat patung anggota Seven Ghost yang bernama Zehel. Biarawati itu menjelaskan bahwa dahulu dewa kematian Verloren melakukan kejahatan di surga dan melarikan diri ke bumi. Demi menyelamatkan dunia, Tuhan menurunkan Seven Ghost untuk melawan Verloren. Lalu Sin berpindah ke dalam markas militer. Terlihat para petinggi militer sedang melakukan rapat membahas tentang Teuto yang melarikan diri. Ketua dari pasukan militer yang bernama Miroki sangat ingin menangkap Teuto karena di dalam tubuhnya terdapat mata Mikael. Para petinggi militer itu sudah menemukan letak Teuto yang berada di sebuah gereja yang terletak di distrik 7. Lalu diperlihatkan Teuto yang ingin pergi dari gereja karena ingin menyelamatkan teman baiknya yaitu Mikage. Namun di saat Teuto ingin meninggalkan gereja, para uskup itu tidak membiarkannya. Mereka tidak ingin membiarkan Teuto melakukan hal yang membahayakan nyawanya. Karena Teuto belumlah cukup kuat. Namun Teuto bersikeras ingin meninggalkan gereja. Teuto pun mencoba melawan Frau yang menghalangi jalannya dengan menggunakan kekuatan Zeipon. Sekedar informasi, para pasukan tentara kerajaan menggunakan kekuatan Zeipon, yaitu kekuatan yang dimanipulasi oleh emosi pengguna dan mengubahnya menjadi kata-kata yang mengelilingi penggunanya. Kembali ke cerita, pada akhirnya Teuto pun dapat dihentikan oleh Frau dengan memukul perut Teuto hingga pingsan. Di dalam markas militer, terlihat Mikage sedang diinterogasi oleh Ayanami karena membantu Teuto kabur dari penjara. Ayanami menanyakan apakah Mikage membantu Teuto kabur dari penjara, namun Mikage tidak menjawab. Lalu Ayanami mengancam Mikage dengan memperlihatkan foto sang adik. Lalu Ayanami memberikan pilihan kepada Mikage apakah Mikage memilih keluarganya ataupun Teuto. Oke, sampai di sini dulu untuk part satunya dan nantikan untuk part selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton.